Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita tetap istiqomah mengkaji kitab karya Maha Guru Ulama Nusantara Simbah Kyai Haji Sholeh Darat As-Samaroni. Semoga dengan mengkaji kitab ini kita memperoleh manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai ilustrasi ketika kita melihat nasi gudeg, tentu di situ akan sempurna kalau nasi gudeg itu ada nasi, ada gudeg yang dari tewel, gori ya, ada ngarani tewel, dari gori, lalu ada telur, lalu ada ayam, lalu ada sambal goreng rambak, ada sambalnya. Itu baru namanya nasi gudeg. Dan kita akan merasa nasi gudeg itu tidak sempurna ketika unsur gudeg ini tidak imbang. Katakanlah kita ada orang ngasih nasi gudeg, nasinya banyak, gorinya hanya sedikit, lalu telurnya hanya sedikit, ayamnya sedikit, pasti kita kok ngai gudeg kok koyong ngene. Jadi yang namanya nasi gudeg itu harus sempurna, nasinya ya satu porsi seperti itu, gudegnya ya ada kesempurnaan yang kalau kita lihat ini pas gitu. Nah, oleh Mbah Kiai itu kita suruh melihat diri kita. Diri kita itu ada 4 unsur. Maka ketika 4 unsur ini ada yang lebih banyak. Katakanlah kalau nasi gudeg itu nasinya sedikit, lalu gorinya banyak. Maka ini tentu akan tidak sempurna. Nah, unsur yang ada pada diri kita itu ada yang namanya rububiyah atau ketuhanan. Lalu ada unsur yang namanya syaitoniyah, yaitu sifat setan. Lalu ada lagi yang namanya bahimiyah, itu hewan. Lalu ada lagi sabuiyah, yaitu binatang buas. Nah, ini unsur yang ada dalam diri kita. Maka kalau kita melihat diri kita akan melihat ada 4 unsur ini. Apa itu rububiyah? Rububiyah itu dalam diri kita ada keinginan seperti Tuhan, paling kaya, paling berkuasa, paling perkasa, paling pandai, paling pinter, paling berilmu, itu ada pada diri kita. Sehingga ingin kekal, lah itu
juga kalau sehat yuk sehat terus, kalau berkuasa berkuasa terus, kalau kaya kaya terus. Itu ada pada diri kita. Lalu yang kedua yaitu setoniyah. Dalam diri kita itu ada rasa ingin menipu, lalu ada rasa iri dengki, menganiaya orang lain, itu ada pada diri kita. Lalu yang ketiga yaitu bahimiyah atau binatang hewan, di mana hewan itu menuruti nafsu perut, menuruti nafsu seks, lalu bersenang-senang untuk menuruti nafsu perut dan nafsu seks. Yang keempat yaitu bahimiyah, sabiiyah, binatang buas. Dalam diri kita itu ada potensi seperti binatang buas, marah, lalu membunuh, mencaci maki, memukul, itu ada pada diri kita. Lah, ketika nafsu binatang ini menguasai diri kita, maka yang muncul pada diri kita itu ada rasa kurang malu. Jadi seperti binatang itu kan tidak ada rasa malu, sehingga jalan-jalan di depan umum dengan pakai sempak dan BH saja tidak malu. Atau mungkin di Facebook itu pamer, seorang wanita hanya berpakaian BH dan sempak, itu dia merasa bangga. Nah ini berarti orang ini dikuasai oleh nafsu hewan, tidak ada rasa malu. Lalu suka perbuatan keji. Jadi dorongan-dorongan nafsu syahwat itu menguasai seseorang, sehingga dalam pikirannya itu ingin menuruti nafsu syahwat. Sudah punya istri masih cari lagi, masih cari lagi. Ini nafsu hewan, menuruti keinginan nafsu seks. Lalu yang muncul lagi, tidak ada rasa merasa kehormatan. Jadi dia tidak lagi menjaga kehormatan. Sudah, kalau orang sudah dikuasai oleh nafsu hewan, maka yang muncul akhlak adalah tidak ada rasa malu, perbuatannya keji, lalu rusak kehormatannya dan rakus. Ini ketika nafsu hewan itu menguasai. Lalu yang kedua, ketika seseorang itu dikuasai oleh nafsu binatang buas, yaitu sabiiyah, maka yang muncul yaitu rasa angkuh, lalu menghina orang, menganiaya orang, melecehkan orang, memukul orang, membunuh orang. Ini potensi yang ada pada diri kita. Maka ketika seorang itu dikuasai oleh nafsu sabiiyah, binatang buas, maka akhlak yang muncul itu marah-marah. Kalau sudah marah-marah, dia dirinya itu merasa angkuh,
merasa sombong, lalu suka menghina orang, suka melecehkan orang, menganiaya orang, memukul orang, membunuh orang. Ini akibat dari penguasaan nafsu sabiiyah, yaitu binatang buas. Lah, sekarang pagi hari ini kita mengevaluasi apakah diri kita itu masih ada akhlak-akhlak yang buruk yang akibat dari penguasaan nafsu hewan dan nafsu binatang buas. Kalau pada diri kita ada akhlak-akhlak yang buruk, maka kita harus melawan akhlak-akhlak yang buruk itu. Yang pertama adalah dengan akal pikiran kita. Ibarat kita perang, maka akal pikiran kita harus kita beri kekuatan untuk melawan musuh kita. Kekuatannya apa? Yang pertama, yaitu akal pikiran kita harus kita beri informasi bahwa perbuatan-perbuatan yang tadi kita sebutkan tadi, ada kurang malu, lalu perbuatan keji, lalu tidak punya rusak kehormatan, lalu mencela orang, mencaci orang, lalu menghina orang, menyakiti orang, itu semuanya adalah memberikan kemadharatan, pada hati kita. Ini dalam pikiran kita harus kita isi informasi seperti itu, bahwa perbuatan-perbuatan yang tidak baik tadi adalah memberikan kerusakan atau menjadikan penyakit pada hati kita. Sebagaimana dalam tubuh kita, ketika kita menerima informasi kalau kita makan yang bersantan-santan itu kolesterol akan naik misalnya. Maka dalam pikiran kita, dalam usia yang seperti ini kita harus berusaha bagaimana menghindari makanan yang bersantan itu. Ketika dalam diri kita ada penyakit darah tinggi, maka informasi dari dokter jangan makan sate kambing lah. Maka sate kambing itu harus kita hindari, kita lawan. Jangan sampai masuk pada tubuh kita. Begitu juga akhlak-akhlak yang buruk ini harus kita lawan. Kita lawan yang pertama dengan kita mencari informasi-informasi tentang bagaimana melawan akhlak yang buruk itu. Tadi yang pertama kita punya keyakinan bahwa akhlak yang buruk itu adalah merupakan penyakit pada hati kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita menjadikan Rasulullah SAW ini sebagai teladan. Sebagai teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah ini, Rasulullah adalah orang yang pemaaf. Maka ketika dalam diri kita itu ada rasa marah, kita lawan. Rasulullah itu tidak marah, pemaaf. Ketika dalam diri kita itu ada dorongan untuk melakukan kekejian, Rasulullah itu sopan, tidak melakukan itu. Itu langsung kita lawan dengan menjadikan Rasulullah sebagai teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau diri kita ada rasa ingin
menyakiti orang. Loh, Rasulullah itu enggak menyakiti orang. Terus kita lawan terus dengan menjadikan Rasulullah sebagai idola kita. Misalkan kita pelit, loh Rasulullah itu dermawan, tidak pelit. Nah, terus kita kaji. Lalu yang terakhir adalah kita melawan keburukan-keburukan itu dengan kebaikan. Di antaranya yaitu ketika kita ada rasa ingin menuruti, di mana ini tulisannya kok racet toh. Jadi ada rasa ingin menyakiti orang, ingin marah, maka kita lawan bagaimana tadi. Ketika kita disakiti orang, kita harus memaafkan. Dan kita juga menjadi orang yang pemaaf. Dan kita ketika melihat orang itu menderita, maka kita harus berusaha untuk menolong. Karena Rasulullah itu selalu menolong orang yang menderita. Dengan demikian, maka akhlak-akhlak yang buruk itu harus kita lawan. Dengan apa? Yang pertama, keyakinan kita bahwa akhlak yang buruk itu menghalangi kita untuk memperoleh kebahagiaan di akhirat. Karena orang yang masuk surga itu adalah orang-orang yang akhlaknya baik. Di surga itu tidak ada marah, di surga itu tidak ada dengki, di surga itu tidak ada rakus, di surga itu tidak ada saling membenci. Nah, orang-orang yang bisa masuk ke sana di dunia itu harus menyesuaikan dengan penduduk surga. Maka kalau nanti kita mau masuk surga dan di dalam hati kita masih membawa kotoran-kotoran penyakit jiwa kita, kotoran-kotoran akhlak-akhlak yang buruk, oleh Allah dibersihkan dulu. Tidak boleh masuk surga. Pembersihannya apa? Seperti emas, supaya kelihatan emas itu harus dibakar dulu. Nah, maka daripada nanti kita harus mampir di neraka, dibersihkan oleh Allah dengan dibakar seperti emas, supaya kelihatan emas itu harus dibakar dulu. Maka sebelum kita masuk ke alam akhirat, kita bersihkan hati kita dari kotoran-kotoran akhlak-akhlak yang buruk, sehingga nanti tidak usah mampir di neraka. Walaupun toh surganya paling rendah, enggak apa-apa. Tapi yang penting kita berusaha sesuai dengan kemampuan kita, bagaimana kita itu tidak mampir di neraka gara-gara hati kita itu masih ada kotoran-kotoran akhlak yang buruk. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nggih, wonten pertanyaan Ibu-ibu. Bapak mboten enten informasi mawon mulai benjang Kamis dan selanjutnya Jumat. Insya Allah pengajian bapak-bapak ibu-ibu wonten dalem nggih. Kersane adem, kersane boten kudanan, terus pengajian ten gene dalam masjid. Kemudian kalau ada makan dan prasmanan di luar saja, disediakan di luar. Terus mangke kersane lebih nyaman. Ngoten matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita tutup taklim pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.